jelas monster yang tidak menyakiti orang. Tapi diikat dengan rantai, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pelakunya Meng Yuan mengulurkan tangannya untuk mencoba menghibur. Tapi digigit monster. Tapi saat dia mengangkat kepalanya, binatang yang jujur yang tidak menggunakan kekuatan, tapi diam-diam mundur. Pada saat ini, Meng Yuan teringat kata-kata guru Ji Wei. Semuanya tidak seperti yang kamu lihat. Jangan melihat dengan matamu, lihatlah hatimu. Dia dengan tegas memotong rantai yang menahan kaki monster itu. Keputusan untuk melepaskan binatang buas ini yang dikatakan semua orang ganas. Tapi binatang itu tiba-tiba melemparkannya ke punggungnya. Itu ingin membuat Meng Yuan mengerti kebenaran di balik pengepungan kastil monster. Itu membawa Meng Yuan ke penjara bawah tanah yang tersembunyi di kastil. Tempat ini memiliki batu yang dikelilingi oleh air. Binatang itu ingin mengambilnya tetapi tangannya terbakar. Baru sekarang Meng Yuan menyadari itu. Batu ini adalah batu Qiankun, sumber kehidupan binatang itu. Dia hanya menyentuh dengan lembut. Semburan kekuatan hidup memasuki tubuh. Ternyata kamu memasuki kota karena batu ini. Meng Yuan membungkusnya dengan jubah. Tapi tiba-tiba sang jenderal muncul. Dia mengerti bahwa kebenaran di balik itu semua dimanipulasi oleh seorang jenderal yang hebat. Tapi saat dia akan membunuh orang, Si Yu tiba-tiba kembali. Dia mengayunkan pedang ke tubuh sang jenderal. Kemudian pimpin Meng Yuan Song keluar dari pengepungan yang tumpang tindih. Saat dia pergi, dia menoleh dan melihat. Jenderal mengeluarkan ramuan. Itu dibuat dari patung terakota oleh alkemis di luar kota. Setelah makan kenyang, luka di badan akan langsung sembuh. Meng Yuan dan yang lainnya melarikan diri. Dikelilingi oleh tentara terakota yang tak terhitung jumlahnya di tengah alun-alun. Tapi sekarang, monster pengepungan tiba. Perang besar pecah. Tentara terakota mempertahankan kota Qinyang. Monster ingin mendapatkan kembali batu dewa. Jenderal dan keturunannya mencoba untuk mendapatkan batu dewa di tangan Meng Yuan. Selama perjuangan, sayangnya batu itu jatuh. Meng Yuan meraihnya. Kekuatan luar biasa terus-menerus menyusup ke tubuhnya. Di bawah gelombang kejut yang intens, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Ketika sang jenderal melihat ini, dia bergegas untuk meledakkan Meng Yuan. Kemudian ambil batu ajaib yang terbang di udara. Pemimpin binatang buas mengambil kesempatan untuk menggigitnya. Membuat seluruh lengan hancur. Melihat monster mengejar dan membunuh mereka, jenderal tidak ragu-ragu untuk menusuk batu ke dadanya, mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Tepat setelah itu, seluruh tubuhnya berubah total. Saat pemimpin monster menyerang lagi, jenderal hanya dengan satu pukulan mengirim lawan terbang menjauh. Pria yang sekarang menjadi satu dengan kekuatan batu. Baru sekarang para prajurit terakota mengerti. Ternyata jenderal itu untuk kepentingannya sendiri. Menyebabkan kehancuran kota Qinyang selama bertahun-tahun. Tentara terakota tidak lagi menghormatinya. Di hatinya sekarang hanya ketakutan yang tersisa. Tapi Meng Yuan tak takut. Dia harus mendapatkan kembali batu dewa. Keadilan harus dikembalikan kepada tentara terakota yang mati. Si Yu di sampingnya juga mengangkat tangannya. Kedua pendekar pedang itu terus-menerus menyerang jenderal. Mereka mengerti sekarang bahwa mereka ingin mengalahkan pihak lain. Satu-satunya downside adalah mata. Tapi kalian berdua meremehkan kekuatan batu dewa. Bahkan dengan seluruh kekuatanku, dia tidak bisa melawan. Meng Yuan terlempar ke tanah dengan pukulan. Lalu tertangkap lagi. Prajurit Vele. Atas dasar apa kamu ingin melawanku? Jika bukan karena kamu yang menyerap kekuatan batu dewa. Nah, kamu sudah mematahkan tulangnya. Kalau begitu aku berharap dagingnya hancur berkeping-keping. Jenderal gila tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia mengekspos semua tindakannya. Ternyata dia dulunya adalah seorang prajurit Vele seperti Meng Yuan. Menoleransi kemarahan yang cukup, penghinaan yang cukup. Tapi dia tidak menyerah. Berdasarkan di mana seseorang dilahirkan sebagai jenderal. Dan dia dilahirkan sebagai seorang tentara. Ketika dia secara tidak sengaja bersentuhan dengan batu dewa,
Memutuskan untuk meminjamnya untuk mengubah nasibku. Pada hari yang sama dia meratakan batu dewa. Monster baru terus menyerang kastil Qinyang. Tapi dia dibutakan oleh kekuatan. Setelah meninggalkan semua orang sinis di kota dan beralih ke yang terakhir. Mengambil keuntungan dari batu ajaib untuk mengubah tubuhku. Menjadi jenderal baru. Tidak ada yang bisa menghentikannya dengan pukulan yang mematahkan lengan Meng Yuan. Perhatikan dia melangkah lebih dekat ke Meng Yuan. Si Yu yang terluka segera berdiri. Jangan ragu untuk langsung buru-buru. Si Yu, jangan. Si Yu ditikam di dada. Meng Yuan tidak percaya apa yang terjadi tepat di depan matanya. Si Yu terluka parah dan sekarat menunggu untuk mati. Prajurit kota Qinyang dan semua monster dengan satu hati bergegas menuju jenderal. Tapi itu tidak bisa disimpan lagi. Jenderal gila yang sakit-sakitan itu melambaikan tangannya. Memutuskan untuk menjadikan semua orang di sana kekuatanku. Dia memutuskan untuk menggunakan batu ajaib. Menjadi penguasa dunia bawah. Bahkan puluhan ribu sentenarian di kota tidak luput. Tanah runtuh, kota Qinyang menjadi reruntuhan. Meng Yuan hanya memiliki satu tangan tersisa. Pegang si Yu yang jatuh. Meng Yuan. Meskipun hidupku sangat singkat. Tapi bisa bertemu dengannya. Terlalu bagus. Tidak, tidak. Si Yu. Si Yu jatuh dari tebing. Tentara terakota menghilang satu persatu. Kambing lapangan bertelinga besar juga perlahan menghilang. Semua tidak ada lagi. Jenderal juga menyelesaikan evolusi lagi. Meng Yuan dalam keadaan koma. Kesadaran tampaknya telah melewati penghalang ke hutan. Kolektor hebat Jiu Wei masih mengatakan hal yang sama. Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana kamu ingin menjadi seorang tentara? Tidak sampai saat ini Meng Yuan mengerti. Pesuruh, keturunan, tidak terlalu penting. Yang penting adalah orang yang kita cintai. Dan di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Jangan takut untuk berkorban untuk melindungi hal-hal ini selamanya. Karena itu, aku rela mengorbankan segalanya. Meng Yuan. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Telinga besar berubah menjadi cahaya. Menyusup ke tubuh Meng Yuan. Dan di kota Qinyang. Sumber kekuatan yang sangat besar muncul. Meng Yuan yang dihidupkan kembali, tubuhnya terus pulih. Dan kambing perunggu itu juga memancarkan cahaya keemasan. Ternyata tidak bohong. Dia benar-benar pernah menjadi senjata suci zaman kuno. Setelah berubah menjadi senjata ilahi, itu terbang ke tangan Meng Yuan. Mempersiapkan duel hidup dan mati dengan jenderal yang menjadi satu dengan batu dewa. Dia harus membuat jenderal membayar untuk apa yang dia lakukan. Jenderal dikalahkan, tentara ilahi menusuk tubuhnya. Batu Qiankun membumbung tinggi ke udara. Jenderal juga berubah menjadi bentuk aslinya. Sampai saat dia mematahkan tulangnya. Di dasar matanya, hanya ada kekuatan batu dewa. Akhirnya, kota Qinyang damai. Kawanan monster juga mendapatkan batu Qiankun kembali seperti yang diinginkan. Terus tumbuh dan berkembang kehidupan. Dewa kuno juga berubah menjadi kambing perunggu hijau. Tapi hanya gadis dalam kehidupan Meng Yuan. Selamanya jatuh ke dasar sedalam 1000 kaki. Dia datang ke hutan patung itu lagi. Tuan Jiu Wei memberi tahunya. Latar belakang si Yu rumit, dia hanya bisa menjalani hidup ini. Namun, nasib surga ditentukan. Jika dia terus mengejarnya, dia akan berada dalam masalah. Tapi Meng Yuan mengatakan dia pernah berjanji padanya. Pergi ke benteng Tang'an untuk menemukan kerabat si Yu. Namun, tidak ada yang memperhatikan. Di depan penginapan Bong Lai, yang pernah diliputi bencana. Sebuah bayangan diam-diam muncul.